Shalom, selamat pagi. Kita penuh dengan sukacita karena kasih Tuhan yang luar biasa atas setiap pribadi kehidupan kita semua. Saya bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus karena anugerah-Nya. Saya boleh berada pagi hari ini di ibadah raya pertama Gereja Betani Yestoya Pontianak. Sebelum saya menyampaikan pesan firman Tuhan, saya ingin memperkenalkan nama saya. Saya berasal dari kota Surabaya atau dikenal dengan nama Arek Surabaya biasanya. Nama saya Pendeta Samuel Tanujaya. Di depan saya, di sebelahnya Pak Simon, itu ada istri saya yang menggunakan dress warna hitam. Saya juga berterima kasih pagi hari ini kepada Bapak Ibu Gembala Jemaat di tempat ini, Pendeta Samuel Sianto, dan juga rekan-rekan sepelayanan, diantaranya Pak Simon, Pak Markus, Pak Yosep, dan rekan-rekan semua yang terlibat pada ibadah raya pagi hari ini, pemain musik, WL, singer, multimedia, atau siapapun yang bertugas, baik itu diaken, aser, diakones, atau siapapun, tentunya apa yang sudah kita kerjakan pagi hari ini, Tuhan melihat kedalaman hati kita, dan saya percaya kita pekerjaan pelayanan yang Tuhan percayakan, kita semua akan diberkati Tuhan luar biasa. Pagi hari ini saya akan bacakan dalam firman Tuhan yang terambil di dalam Lukas 8 ayat 40 sampai 56. Lukas 8 ayat 40 sampai 56 saya akan bacakan. Perikopnya berjudul Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Ayat 40 firman Tuhan katakan demikian. Ketika Yesus kembali, orang banyak menyambut dia sebab mereka semua menanti-nantikan dia. Maka datanglah seorang yang bernama Yairus, ia adalah kepala rumah ibadat, sambil tersungkur di depan kaki Yesus, ia memohon kepadanya supaya Yesus datang ke rumahnya. Karena anaknya perempuan satu-satunya yang berumur kira-kira 12 tahun hampir mati, dalam perjalanan ke situ Yesus didesak-desak orang banyak. Adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan dan yang tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya, dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Lalu kata Yesus, siapa yang menjamah aku? Dan karena tidak ada yang mengakuinya, berkatalah Petrus, Guru, orang banyak mengurumuni dan mendesak engkau. Tetapi Yesus berkata, ada seorang yang menjamah aku, sebab aku merasa ada kuasa keluar dari diriku. Ayat 47, ketika perempuan itu melihat bahwa perbuatannya itu ketahuan, ia datang dengan gemetar, tersungkur di depannya dan menceritakan kepada orang banyak apa sebabnya ia menjamah dia, dan bahwa ia seketika itu juga menjadi sembuh. Maka katanya kepada perempuan itu, kata Yesus, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah seorang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati, jangan lagi engkau menyusah-nyusahkan guru. Ayat 50, tetapi Yesus mendengarnya dan berkata kepada Yairus, jangan takut, percaya saja dan anakmu akan selamat. Setibanya di rumah Yairus, Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut masuk dengan dia, kecuali Petrus, Yohanes, dan Yakobus, dan ayah anak itu serta ibunya. Semua orang menangis dan meratapi anak itu. Akan tetapi Yesus berkata, jangan menangis, ia tidak mati tetapi tidur. Mereka menertawakan dia karena mereka tahu bahwa anak itu telah mati. Lalu Yesus memegang tangan anak itu dan berkata-katanya, hai anak, bangunlah. Maka kembalilah roh anak itu dan seketika itu juga ia bangkit berdiri. Lalu Yesus menyuruh mereka memberi anak itu makan. Dan takjublah orang tua anak itu, tetapi Yesus melarang mereka memberitahukan kepada siapapun juga apa yang terjadi itu. Amin. Firman Tuhan pagi hari ini saya akan beri judul, seakan terlambat tapi tidak terlambat. Seperti yang kita sering mendengar dalam setiap pekan, dalam setiap minggu, apa yang ditayangkan dalam video tadi yang mungkin kita lihat bersama, yang disampaikan oleh Bapak Gembala Jemaat di tempat ini, Pendeta Samuel Sianto, tentunya bahwa pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat buat kita.
Apapun yang kita hadapi dan kita tetap percaya, asalkan kita menaruh iman, harap, percaya kita kepada Tuhan. Dengan kesungguhan hati kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan itu masih sanggup untuk menolong kita. Tuhan yang kita sembah itu masih ada mujizat yang Tuhan nyatakan buat kita. Nah tentunya pagi hari ini Bapak Ibu, apa yang barusan kita baca melalui ayat ini. Dikatakan di ayat yang sebelumnya, ayat yang ke-40, ketika Yesus kembali, orang banyak menyambut dia sebab mereka semua menanti-nantikan dia. Apa yang terjadi di ayat 40 ini yaitu pada waktu itu, pada saat Yesus setelah menyembuhkan orang yang kerasukan setan yang ada di Gerasa, dia kembali ke tempat di mana dia pada waktu itu banyak orang melihat mujizat dan pertolongan yang Tuhan nyatakan di Galilea. Karena yang namanya Yairus kepala rumah ibadat itu berada di Kapernaum dan itu masuk wilayah Galilea. Sehingga dikatakan dengan jelas ketika Yesus kembali orang banyak menyambut dia sebab mereka semua menanti-nantikan dia. Apa yang mereka alami, apa yang mereka dapatkan ketika Yesus melayani orang-orang di Galilea, mujizat, kesembuhan, pemulihan, pertolongan itu semua Tuhan nyatakan kepada setiap mereka. Tentunya pagi hari ini Tuhan yang sama, yang kuasanya tidak pernah berubah untuk kita semua pagi hari ini. Pagi hari ini dia datang kepada kita untuk memberikan pemulihan, kesembuhan, mujizat dan kuasanya yang tidak pernah berubah buat kita. Amin. Siapa yang percaya kita dipulihkan oleh Tuhan? Ketika kita percaya dan menaruh harap kita kepada Tuhan, saya percaya Dia Tuhan, tak ada yang mustahil untuk kita semua. Karena apa yang Tuhan berikan buat kita, Dia Tuhan yang tidak pernah berubah kasih-Nya untuk kita. Dan tentunya kalau kita baca dari ayat 40 sampai 56 itu ada dua peristiwa yang terjadi. Peristiwa yang pertama yaitu ketika Yairus kepala rumah ibadat, yang mana dia tahu bahwa anaknya perempuan yang berusia kira-kira 12 tahun, itu dikatakan bahwa dia sakit dan hampir mati. Tentunya kalau orang Surabaya bilang atau orang kita bilang, pada waktu itu anaknya mungkin masuk dalam kondisi sangat kritis. Bahkan yang namanya kritis itu ada dua pilihan, bisa sembuh, bisa juga terlewatkan. Nah, tetapi ketika apa yang dilihat oleh Yairus sebagai ayah dari anak perempuan itu, dia tahu bahwa anaknya kritis. Dan dia pada waktu itu hanya ada dua pilihan. Pilihan yang pertama dia harus menunggu sampai anaknya sembuh dengan cara bagaimana dia menghubungi tabib pada saat itu ataupun dokter atau orang-orang pintar yang bisa memberikan pengobatan kepada anaknya. Itu pilihan yang pertama. Atau yang pilihan yang kedua dia datang kepada Tuhan Yesus dan mencari Tuhan Yesus. Karena dia sebagai kepala rumah ibadat, dia tahu kepada siapa dia harus berharap, kepada siapa dia harus meminta, kepada siapa dia harus minta pertolongan. Tetapi untuk apa yang dilakukan oleh Yairus, dia mengambil sikap yang nomor dua, yaitu dia meninggalkan anaknya, kemudian dia mencari Yesus. Memang di Alkitab tidak diceritakan sejauh mana dari rumah tempat kepala ibadat ini sampai bertemu dengan Tuhan Yesus. Karena semua itu masuk di wilayah Galilea. Memang tidak dirinci berapa kilometer, karena pada waktu itu yang pasti pada saat Yairus bertemu dengan Tuhan Yesus itu tidak mengendarai motor, tidak mengendarai sepeda, atau tidak mengendarai apapun juga. Yang pasti entah berjalan, entah naik onta. Tetapi pada waktu itu yang pasti saya katakan bahwa Yairus pada waktu itu berhari-hari untuk bisa bertemu dengan Yesus. Dan akhirnya dikatakan di ayat-ayat selanjutnya, setelah bertemu dengan Tuhan Yesus, Yairus ini tersungkur di depan kaki Yesus. Dia minta belas kasihan, dia mohon kepada Tuhan supaya apa yang dia minta kepada Tuhan untuk kesembuhan anaknya, Tuhan mau melakukan buat dia. Tentunya hal ini mengajarkan kepada kita bagaimana ketika kita menghadapi masalah persoalan, bagaimana kita menghadapi situasi yang sulit sekalipun, kita tidak punya kekuatan atas diri pribadi kita sendiri. Kita tidak punya kekuasaan atas diri kita pribadi sendiri. Tetapi yang punya kuasa kepada setiap kita, orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang berharap kepada Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin Bapak Ibu. Itulah Tuhan kita.
Nah, pagi hari ini itu peristiwa yang pertama. Peristiwa yang kedua, pada saat Tuhan Yesus diundang oleh Yairus untuk datang ke rumahnya. Pada waktu itu tentunya seperti pada ayat yang ke-40, karena banyak orang berbondong-bondong. Mereka melihat mujizat demi mujizat, pertolongan demi pertolongan, kesembuhan demi kesembuhan yang Tuhan sudah nyatakan kepada orang-orang di mana Tuhan Yesus melayani. Itu adalah mujizat yang luar biasa. Sehingga semua orang yang ada di tempat itu antusias melihat apa sih yang Tuhan lakukan. Di tengah pada waktu Tuhan mau berjalan ke rumah Yairus, ada seorang wanita yang menderita pendarahan selama 12 tahun. Tentunya dikatakan di ayat-ayat yang selanjutnya bagaimana wanita ini berupaya, yaitu mencari pengobatan untuk kesembuhan dirinya. Bagaimana wanita ini untuk bisa mendapat kesembuhan, ya tetapi dikatakan adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan dan yang tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Inilah suatu pernyataan apa yang ditulis oleh Alkitab itu adalah benar, ya dan amin. Dengan kata lain, ketika dia tahu bahwa dia tidak mungkin menggunakan kekuatannya sendiri, tidak mungkin dia menggunakan segala apa yang dia miliki karena mungkin keuangannya sudah menipis, keuangannya sudah habis dan sudah tidak punya pengharapan lagi. Tetapi ketika dia mendengar bahwa Yesus kembali ke Galilea lagi, dia tahu siapa Tuhan yang dia selalu dengar. Dengan keadaan yang lunglai, dengan keadaan yang mungkin tidak punya kekuatan lagi, bahkan tidak berdaya. Kalau mungkin saya bisa gambarkan, pada waktu perempuan ini menjamah jubah Yesus, dia tidak berdiri. Yang pasti dia entah itu dalam keadaan tiarap atau bagaimanapun, dia harus menjamah jubah Yesus. Tentunya apa yang dilakukan oleh wanita ini ketika dia berharap kepada Tuhan, walaupun menjamah jubahnya, tetapi jubah Yesus itu ada kuasa yang luar biasa. Pagi hari ini apa yang Tuhan inginkan buat setiap kita? Ada dua peristiwa besar, yaitu Yairus meninggalkan keluarganya dan mencari Yesus. Dan yang kedua, wanita ini mendapat kesembuhan. Namun di dalam perjalanannya ketika Tuhan mau ke rumah Yairus, pada waktu itu dia mendengar salah seorang dari keluarga mereka mengatakan, yaitu pada saat itu dikatakan, Yairus, kamu jangan ganggu guru lagi. Karena anakmu satu-satunya yang sudah berusia 12 tahun itu sudah meninggal dunia. Tentunya pada waktu itu Yairus sudah tidak punya pengharapan apa-apa. Dia sebagai seorang ayah, mungkin kalau saya sebagai ayahnya, mungkin pada waktu itu bukan rasanya sedih lagi, tetapi sangat amat sedih. Karena di satu sisi saya berharap bisa bertemu dengan Tuhan, dan pada waktu itu saya minta kepada Tuhan untuk datang ke rumah saya. Dan memang pada waktu itu apa yang dikatakan Tuhan, memang Tuhan mau ke rumah Yairus untuk menyembuhkan anaknya. Sekali lagi, pada saat zaman itu, karena Tuhan banyak sekali yang boleh katakan berbondong-bondong datang kepadanya, sehingga saya nggak tahu lebar jalannya berapa atau berapa kilo jaraknya, tentunya butuh waktu. Nah, sehingga pada saat itu yang namanya anak Yairus sudah pulang ke rumah Bapak. Nah, pagi hari ini apa yang Tuhan ajarkan buat kita dari pembacaan Lukas, ya tadi ayat yang Fatsal yang ke-8 ayat 40 sampai 56, ada beberapa sikap yang dilakukan oleh Yairus sehingga mujizat itu tetap terjadi walaupun seakan terlambat, tetapi Tuhan tidak pernah terlambat. Demikian juga buat kita pagi hari ini. Pak, bagaimana aku bisa menghadapi situasi yang demikian? Karena saya katakan, dunia mengatakan saat ini secara global, tahun 2025 bukan tahun yang baik, tetapi tahun yang makin hari makin sulit. Baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri. Siapapun di antaranya. Saya banyak membaca artikel-artikel bisnis dan sebagainya. Banyak perusahaan raksasa dunia yang tutup Bapak Ibu.
Tetapi kita harus tetap percaya, walaupun kita saat ini menghadapi masalah persoalan yang pelik sekalipun, yang sulit sekalipun, ketika kita mengundang Tuhan, ketika kita mempercayakan seluruh masalah persoalan kita kepada Tuhan, Dia Tuhan yang hebat, Dia Tuhan yang sanggup, Dia Tuhan yang perkasa, Dia Tuhan yang luar biasa, yang sanggup menolong kita semua. Amin. Siapa yang percaya bahwa kita pasti diberkati Tuhan? Jadikan pribadi-pribadi kita untuk menjadi pribadi yang berkenan kepada Tuhan. Bagaimana Tuhan bisa menolong yang namanya Yairus. Bagaimana dia bisa menolong yang namanya perempuan pendarahan yang 12 tahun. Dengan segala upaya yang dikerjakan oleh mereka masing-masing. Bukan hanya tersungkur. Bukan hanya datang dengan kelunglayan seorang wanita ini tadi. Bukan dengan datang yang tidak berdaya ini tadi. Tetapi Tuhan melihat setiap pribadi hati kita masing-masing. Bagaimana kita mengalami Tuhan secara pribadi. Itulah yang Tuhan inginkan buat kita. Nah, kita akan baca di dalam Lukas 8 ayat 49. Dikatakan demikian. Lukas 8 ayat 49. Ketika Yesus masih bicara, datanglah seorang dari keluarga rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati, Yairus. Jangan lagi engkau menyusah-nyusahkan guru." Poin yang pertama, walaupun Yairus itu mendengar bahwa anaknya itu sudah mati, tetapi poin yang pertama ini mengajarkan kepada kita semua, ketika kita mendengar kata-kata yang negatif, ketika kita mendengar kata-kata yang tidak membangun hidup kita, ketika kita mendengar kata-kata yang tidak memberi sesuatu yang luar biasa buat kita, kita tidak usah putus asa. Walaupun kenyataannya terjadi seperti itu. Tetapi kita harus tetap percaya walaupun keadaan semakin bertambah parah. Tapi Dia Tuhan yang punya segalanya atas hidup dan kehidupan kita semua. Bapak Ibu, ada sebuah quote atau kata bijak yang saya catat di sini mengatakan demikian. Kata bijaknya itu begini. Tidak ada satu pun alasan yang membuat kita takut menjalani kehidupan ini. Karena keajaiban dan anugerah Tuhan selalu menyertai kita. Amin. Sekali lagi saya katakan tidak ada satupun alasan yang membuat kita takut menjalani hidup ini. Karena keajaiban dan anugerah Tuhan selalu menyertai kita. Seperti yang saya katakan tadi di awal, saya ada di tempat ini bukan karena saya kuat, bukan karena saya gagah. Semua karena kasih anugerah Tuhan. Walaupun dalam perjalanan kemarin pesawat yang kami tumpangi dari kota Surabaya terlambat. Saya pun juga sampai WA sama Pak Simon, "Pak, mungkin saya datangnya terlambat." Tapi Pak Simon dengan sukacita, dengan enggak apa-apa Pak, saya tunggu. Inilah sesuatu yang luar biasa yang Tuhan nyatakan buat kami, saya bersama dengan istri dalam perjalanan. Sehingga sampai hari ini, pagi hari ini, saya bisa bertemu dengan Bapak Ibu Saudara di ibadah raya pertama Gereja Betania Yostia Pontianak. Dikatakan yaitu kita jangan putus asa. Mungkin saat ini dokter mengatakan penyakitmu tidak bisa sembuh Bu. Penyakitmu tidak bisa sembuh Pak. Rumah tanggamu tidak bisa dipulihkan. Rumah tanggamu tidak bisa kembali rujuk kembali. Bahkan ekonomimu, pekerjaanmu, keuanganmu mungkin dikatakan tidak ada jalan keluar lagi. Apa yang harus kamu tanggung? Saya mendengar dari beberapa teman. Kemarin pada waktu sebelum saya berangkat, rekan saya mengatakan, "Pak, rumah saya yang di mana Bapak pernah datang ke rumah saya harus saya lepas ke bank. Karena dia punya kredit ke bank yang tidak bisa bayar apa yang harus dia bayarkan ke bank, di mana bank itu memberikan pinjaman. Tentunya ketika bank memberikan fasilitas pinjaman, itu yang pasti ada agunannya atau tanggungannya. Tidak serta-merta, ya wis kamu pinjam berapa tak kasih pinjam berapa. Biasanya katakanlah harta kita itu misalkan 2 miliar, ya mungkin hanya dikasih 1 miliar. Itu adalah 50% dari nilai pertanggungan yang kita ajukan, dan itu tentunya semua ada yang namanya appraisal, penilaian jasa dari petugas atau kantor penilaian untuk melihat rumah yang dimiliki. Singkat cerita, akhirnya rumahnya dia lepas. Dia punya hutang berapa, saya nggak tanya, nggak etis ya, karena saya tanya. Kemudian, "Iya Pak, aku sudah tidak tinggal di rumah itu. Karena itu hutangku ada sisa 1,6 miliar, aku nggak bisa bayar lagi."
Akhirnya rumah itu harus dilepas. Bapak Ibu yang dikasihi di berkat Tuhan, mungkin saat ini kita menghadapi situasi yang sulit. Mungkin saat ini kita menghadapi situasi yang pelik. Mungkin saat ini kita menghadapi situasi-situasi yang tidak memberikan kepastian buat kita. Tetapi kita harus tetap percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang pasti memberikan pertolongan buat kita. Tuhan yang kita sembah pasti memberikan jawaban buat kita. Itulah Tuhan Yesus, saya dan saudara dan kita semua pagi hari ini. Oleh karena itu, jangan takut ketika menghadapi situasi yang tidak pasti buat kita. Dia Tuhan sanggup untuk menolong kita. Saya memberikan contoh di sini, Lazarus. Bahkan dikatakan mungkin kita sering mendengar cerita dari Lazarus ini. Lazarus pada waktu itu sudah mati, saudara dari Marta ini. Dan bagaimana pada waktu itu Marta dan Maria mengatakan, Tuhan, andai kata Engkau datang tidak terlambat. Andai kata Engkau mau menyembuhkan, andai kata pada waktu aku panggil untuk datang ke rumahku, Engkau datang tepat pada waktunya, pasti Lazarus gak mati Tuhan. Tetapi di dalam ayat-ayat yang selanjutnya dikatakan memang Tuhan sengaja untuk sekian hari lagi menunda kedatangannya ke rumah Lazarus. Dia tahu bahwa apa yang diharapkan oleh keluarga Marta, Maria dan Lazarus ini. Karena bagaimanapun juga keluarga ini juga dicintai Tuhan. Dia tahu apa yang dia harus kerjakan. Secara ilmu kedokteran, secara apa yang terjadi, Lazarus sudah dimakamkan selama 4 hari. Dengan kata lain jasad atau jenazahnya Lazarus ini yang pasti sudah busuk. Di dalam tubuh manusia kalau sudah tidak ada kehidupan, yang pasti ini ulet atau apapun juga namanya saya nggak tahu, yang pasti semuanya ini sudah rusak. Apalagi 4 hari lamanya, ya. Karena tidak dikatakan dalam Alkitab tubuh Lazarus itu dibalsam. Tidak diceritakan dalam Alkitab tubuh Lazarus itu diberikan ramu-ramuan sehingga kuat beberapa hari. Di Indonesia ada, itu ada di Tanah Toraja. Ya, nah tentunya di tempat-tempat yang lain mungkin punya yang namanya sesuatu budaya yang memang demikian. Nah, ketika Lazarus ini sudah mati secara fisik 4 hari lamanya, yang pasti Lazarus ini tidak mungkin bisa dibangkitkan. Tetapi ketika Tuhan datang, ketika Tuhan mau bertemu dengan keluarga dari Lazarus ini. Bahkan pada waktu itu Marta mengatakan, Tuhan, kok kamu terlambat sih Tuhan? Padahal saudaraku yang kukasih ini sudah tidak ada. Mungkin kata manusia terlambat, tetapi bagi Tuhan tidak ada kata yang terlambat. Itulah Tuhan kita Yesus Kristus. Walaupun Lazarus sudah mati, walaupun Lazarus sudah berbau, tetapi Tuhan yang kita sembah pagi hari ini adalah Allah yang sanggup membangkitkan Lazarus. Kalau Lazarus sudah dibangkitkan Tuhan, Lazarus terima mujizat dari Tuhan, dan keluarga Lazarus terima kesembuhan yang luar biasa dari Tuhan. Pagi hari ini Tuhan yang sama, Tuhan yang kita sembah, yang kuasanya tidak pernah berubah, juga sanggup untuk membangkitkan kita semua. Amin. Berikan sorak-sorai tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Itulah Tuhan yang kita sembah Bapak Ibu. Itulah Tuhan yang saya dan Bapak Ibu sembah pagi hari ini. Dia Tuhan yang masih punya mujizat. Dia Tuhan yang masih punya cara untuk menolong kita. Dia punya cara untuk memulihkan keadaan kita. Dia punya cara untuk menyembuhkan kita. Itu poin yang pertama. Jangan pernah putus asa meskipun keadaan tambah parah. Poin yang kedua, kita baca di dalam Lukas 8 ayat 50. Lukas 8 ayat 50, firman Tuhan katakan demikian, ya. Tetapi Yesus mendengarnya dan berkata kepada Yairus, jangan takut Yairus, percaya saja dan anakmu akan selamat. Bukan saja Yairus mendengar apa yang dikatakan saudaranya ini, anakmu sudah mati. Yairus pasti sudah mendengar. Bahkan mungkin salah seorang dari keluarganya ini bukan hanya berbisik, mungkin berteriak sambil menangis. Yairus, anakmu sudah mati, jangan susah-susahkan guru lagi. Mungkin dari jarak 10 meter, 20 meter, mungkin saudaranya ini sudah berteriak-teriak karena histeris, karena anak Yairus mati.
Bukan saja Yairus, tapi Tuhan juga mendengar apa yang dikatakan dari keluarga Yairus ini. Sehingga pada waktu Tuhan mendengar, Tuhan membuat suatu pernyataan, Tuhan membuat suatu statement. Demikian juga pagi hari ini, Tuhan yang sama, juga Tuhan yang memberikan pernyataan kepada setiap kita. Bagaimana kita menerima pernyataan itu dari Tuhan, bagaimana kita menerima jawaban itu dari Tuhan, kembali kepada kita. Dengan kacamata pribadi kita, dengan sudut pandang kita, sampai sejauh mana kita melihat mujizat Tuhan itu masih ada. Nah, pagi hari ini, poin yang kedua yaitu biarlah kita tetap tenang. Ketika kita tenang, ketika kita bersaat teduh dengan Tuhan, pasti ada pertolongan Tuhan. Pasti ada mujizat Tuhan. Memang kita semua diperhadapkan dengan situasi yang pelik. Situasi yang tambah sulit, seakan-akan tidak ada jalan keluar. Tidak ada sesuatu yang memberikan terobosan buat kita. Tetapi saya percaya ketika kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, ada suatu breakthrough, ada suatu terobosan yang Tuhan nyatakan buat setiap kita. Itulah Tuhan kita Yesus Kristus. Karena saya percaya janji Tuhan itu ya dan amin buat kita. Jadi poin yang kedua dikatakan, jangan takut Yairus. Jangan takut, percaya saja dan anakmu akan selamat. Apa yang dikatakan Tuhan kepada Yairus pagi hari ini juga buat kita semua. Tuhan mengatakan kepada setiap kita jangan takut. Bagi jemaat yang ikut ibadah raya di Betani Yestoya Pontianak ini. Apapun masalah kita, apapun problem kita, apapun kesulitan kita, apapun mungkin segala sesuatu yang kita hadapi seakan-akan jalan buntu, tidak ada jalan keluar. Tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara dan kita semua. Itulah Tuhan kita Yesus Kristus. Dia Tuhan yang punya segala cara untuk menolong kita. Mungkin bagi Bapak Ibu mengatakan Tuhan tidak mungkin, Tuhan tidak mungkin, tidak mungkin. Tapi kita harus tetap percaya. Bukan hanya pada waktu hari Minggu saja. Tetapi hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan seterusnya. Setiap hari kita harus percaya. Mungkin Bapak Ibu mengatakan enak aja Pak Pendeta Samuel gak tahu untuk masalah. Bapak Ibu, selama saya katakan, saya memberi contoh ya. Ini kan air putih kan ya. Begitu saya buka tutupnya. Ya, saya minum ini. Saya teguk ini, haus saya hilang, itu pun juga saya masih ada persoalan. Selama saya dicubit sakit, ya itu pun juga masih ada masalah. Selama saya tadi malam diajak makan sama Pak Markus, nasi ayam apa itu, afu nggak tahu apa, yang rasanya mungkin henhau-hau-je, ya, itu pun juga saya masih menghadapi masalah. Tetapi semua masalah persoalan saya taruh di kaki Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan yang saya sembah, Tuhan yang Bapak Ibu sembah, pagi hari ini sanggup untuk membuka pintu-pintunya untuk menolong kita semua. Amin. Apapun yang kita alami saat ini, apapun situasi yang kita hadapi saat ini, Dia Tuhan yang punya cara dengan segala caranya yang ajaib dan mujizat Tuhan itu ada buat kita. Karena itu ketika kita tetap tenang, ketika kita bersaat teduh sama Tuhan, untuk kita tidak memilih mendengar kata-kata yang negatif. Kata-kata yang membuat kita ini miris, menjadikan iman kita menjadi down, menjadikan iman kita tidak utuh lagi bersama dengan Tuhan. Iman kita menjadi tidak kuat lagi bersama dengan Tuhan. Dunia mau mengatakan segala sesuatu dengan kemauan dunia sendiri. Bahkan para pengamat ekonomi, pengamat usaha, pengamat apapun juga mengatakan 2025 bukan tahun yang tambah mudah. Tapi tahun yang sulit dan lebih sulit dibandingkan dengan pada saat tahun COVID tahun 2020. Tetapi kita harus tetap percaya. Dia Tuhan yang punya tahun-tahun kita. Dia punya yang segalanya atas setiap hidup kita. Asal kita harus tetap bersandar, berharap, minta tolong kepada Tuhan. Karena Dia Tuhan yang punya caranya untuk menolong kita. Itulah Tuhan kita Yesus Kristus Bapak Ibu. Dan yang ketiga dikatakan,
yaitu di dalam Lukas 8 ayat 52 sampai dengan 53. Lukas 8 ayat 52 sampai 53, firman Tuhan katakan demikian. Semua orang menangis dan meratapi anak itu. Akan tetapi Yesus berkata, jangan menangis, ia tidak mati, tetap tidur. Sementara di ayat 52 dulu. Kalau kita baca ini dengan teliti, dikatakan, tetapi Yesus berkata, jangan menangis. Ia tidak mati, tetap tidur. Tapi orang-orang yang di sana melihat kenyataannya bahwa anak yang dikasih oleh Yairus ini, anak perempuan yang sudah berusia 12 tahun ini, keadaannya sudah yaitu meninggal dunia. Sudah terbujur kaku. Kan memang kita nggak tahu berapa lama ketika Tuhan Yesus datang sampai ke rumah Yairus. Berapa lama perjalanannya itu, karena menurut ilmu kedokteran yang namanya jasad manusia itu ketika meninggal hanya punya waktu 6 sampai dengan 12 jam. Ketika 6 sampai dengan 12 jam jasad atau jenazah itu masih bisa misalkan tangannya mau diposisikan seperti gini bisa, mau seperti gini bisa, mau seperti begini bisa. Apapun kondisinya bisa. Tetapi ketika lewat dari 12 jam, itu biasanya tidak bisa diapa-apain lagi. Karena sudah kaku. Tetapi Yesus katakan, ia tidak mati Yairus, tetap tidur. Pertanyaan saya, apakah ada orang tidur yang kaku? Tidak ada Bapak Ibu. Orang tidur yang kaku ini bukan yang namanya orang tidur, tetapi orang yang sudah dipanggil Tuhan. Ya. Ayat 53 dikatakan demikian. Mereka mentertawakan Yesus maksudnya. Karena mereka tahu bahwa anak itu telah mati. Orang-orang yang di sekeliling di mana Yairus tinggal, di mana Yairus memimpin rumah ibadat ini, mereka semua tahu yang namanya orang hidup dan orang mati. Dia tahu yang namanya jasad atau bukan jasad atau jenazah atau apapun juga tahu. Mereka semua tahu. Tetapi orang-orang di sekitar itu mentertawakan Yesus. Loh, Tuhan Yesus ini kok mengatakan demikian? Apa ndak lihatlah anaknya itu yang sudah meninggal dunia? Mungkin kata-katanya seperti itu. Mereka tidak percaya akan mujizat dan pertolongan Tuhan yang luar biasa. Kalau Tuhan yang sudah menyembuhkan yang namanya orang yang dirasuk setan di Gerasa, dan Tuhan memerintahkan kepada orang yang dirasuk setan ini, legion ini, untuk semua yang ada di dalam tubuh orang ini untuk masuk ke dalam babi. Bahkan Tuhan yang sudah bisa membangkitkan Lazarus, bahkan Tuhan yang bisa menyembuhkan yang buta bisa melihat, yang bisu bisa berkata-kata, yang tuli bisa mendengar, yang lumpuh berjalan, dan semua mujizat demi mujizat, pertolongan demi pertolongan sudah Tuhan nyatakan. Tetapi justru orang-orang yang di sekitar di mana Yairus tinggal ini tidak percaya sebenarnya kepada Tuhan. Pagi hari ini Tuhan juga mau tawarkan kepada kita. Apakah kita juga percaya akan mujizat Tuhan? Apakah kita percaya tetap kuasanya tidak pernah berubah buat kita? Kembali kepada kita masing-masing. Kembali kita ini di dalam iman kita. Kalau kita percaya kepada Tuhan, kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Amin Bapak Ibu. Dan Tuhan yang sama pagi hari ini dikatakan, yaitu jangan menangis Yairus, ia tidak mati. Dan ayat yang berikutnya, mereka semua mentertawakan dia karena mereka tahu bahwa anak itu telah mati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi diberkati Tuhan, meskipun apa yang kita anggap sudah pasti terjadi, tetapi ketika kita minta kepada Tuhan, dan apa yang terjadi pada kita, Tuhan itu bisa membalikkan telapak tangan kita Bapak Ibu. Bagaimana mujizat Tuhan itu dinyatakan. Bagaimana pertolongan Tuhan itu diberikan. Bapak Ibu, saya memberikan contoh, nanti kita sama-sama kerjakan ini. Misalkan telapak tangan Ibu seperti ini atau telapak tangan Bapak seperti ini, balik begini. Bisa apa enggak? Ayo coba, kita coba ya. Seperti ini dulu, ya. Kita coba seperti ini. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bisa kan?
demikian juga mujizat Tuhan bisa berlaku buat kita. Kalau Tuhan sudah menolong Yairus pagi hari ini, di tempat ini, tanggal 23 Februari 2025 adalah tahun mujizat buat kita semua. Karena sesuai dengan tema besar dari gereja Betania Stoya Pontianak, Malang, Blitar, dikatakan tahun pelipat gandaan, tahun percepatan Tuhan menolong kita. Sesuai dengan statement yang dipergunakan oleh Bapak Gembala Jemaat ini, tahun pelipat gandaan, tahun percepatan. Demikian juga ketika iman kita percaya bahwa apa yang dituliskan oleh Bapak Gembala di tempat ini, tahun percepatan, tahun pelipat gandaan. Dan apa yang sudah disaksikan melalui video tadi, pembangunan gedung gereja Telaga Bodas itu tadi. Itu kalau Bapak Gembala Jemaat ini ditolong Tuhan dan diberkati Tuhan, Bapak, Ibu, dan kita semua pasti juga diberkati Tuhan. Jadikan pribadi kita menjadi pribadi yang berkenan kepada Tuhan. Jangan sampai Tuhan menginginkan kita jalan ke sana, tapi pribadi kita nggak mau ke sana, justru mau ke sini. Bagaimana kita bisa bertemu dengan Tuhan? Maunya Tuhan mau kita ini memandang ke kanan, bukan datang ke kiri, tapi kita ini memandang Tuhan dan datang kepada Tuhan dengan sepenuh hati, dengan hati yang hancur. Karena di dalam firman Tuhan dikatakan air mata kita ketika kita menangis kepada Tuhan, Tuhan akan menempatkan air mata kita ini di kirbat Tuhan. Dan kita akan ketika Tuhan melihat sampai sejauh mana kehancuran hati kita. Dan saya percaya kalau saya ditolong Tuhan, pagi hari ini Bapak Ibu juga pasti ditolong Tuhan. Bapak Ibu, tentunya kita semua kepingin mujizat itu tetap ada buat kita. Saya percaya ketika kita melakukan apa yang Tuhan maui, apa yang Tuhan kehendaki. Tuhan inginkan jangan sampai hidup kita ini goyah. Iman percaya kita ini goyah. Tetapi tetaplah milik iman percaya dan harap kita hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena Dia Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang tahu persis untuk mujizatnya dinyatakan buat kita, untuk pertolongannya diberikan buat kita, untuk pemulihannya dinyatakan buat kita. Karena bagi Tuhan tidak ada waktu yang terlambat untuk setiap kita semua. Dikatakan yaitu seakan-akan terlambat, tetapi tidak pernah terlambat pertolongan Tuhan buat kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.